are you? I'm fine. I hope you always fine. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Fitriani. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kelompok kami. Di sini kami akan memberikan informasi mengenai apa itu penyakit rabies. Teman-teman penasaran gak sih apa itu penyakit rabies? Oleh karena itu, simak ya penjelasannya. Karena di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara penularan penyakit rabies, apa saja tanda-tandanya, kapan kita harus ke dokter. Oleh karena itu, stay tuned. Give your attention. Teman-teman, apa sih itu penyakit rabies? Nah, rabies sendiri berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu dari kata rabas yang artinya kekerasan atau kejahatan. Sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata lisa atau lita yang artinya kegilaan. Jadi, penyakit rabies bisa juga disebut dengan penyakit anjing gila. Nah, penyakit rabies ini merupakan suatu penyakit infeksi akut yang menyerang sistem saraf dan otak mamalia, termasuk juga manusia. Serem gak sih? Saya Friska Maulin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab virus rabies dan strukturnya. Jadi, rodovirus berasal dari bahasa Yunani, yaitu rodo yang artinya berbentuk batang dan virus yang berarti virus. Jadi, rodovirus merupakan virus yang mempunyai bentuk batang. Terus rabies merupakan infeksi akut susunan saraf pusat yang berakibat fatal. Virus tertular ke manusia melalui gigitan dan jilatan atau air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Hewan yang dapat menularkan penyakit rabies antara lain anjing, kucing, kelawar. Virus rabies atau rodovirus merupakan salah satu virus yang mempunyai sifat morfologik dan biokimia yang lazim dengan virus somatis vaskuler sapi dan beberapa virus hewan lainnya, tanaman dan serangga. Virus rabies dan jenis virus lainnya terdiri dari dua komponen dasar, yaitu komponen inti dari asam nukleat yang disebut dengan genom dan yang mengelilingi protein yang disebut dengan kasid. Rodovirus merupakan partikel yang berbentuk batang atau peluru dengan berdiameter 7 nm kali panjang 180 nm. Partikel dikelilingi oleh selubung selaput dengan duri yang menonjol dengan panjang 10 nm. Dan terdiri dari glikoprotein tunggal. Genom berantai tunggal. Virus rabies tidak tahan berada di lingkungan luar dan sensitif terhadap cahaya matahari dan sinar UV. Penyakit rabies ini termasuk ke dalam penyakit yang sangat berbahaya, teman-teman, karena dapat menyebabkan kematian. Nah, kasus rabies ini bukanlah hal asing dalam sejarah peradaban manusia. Dalam catatan sejarah, sekitar 4000 tahun yang lalu ditemukan dalam kode Mesopotamia bahwa kasus gejala anjing yang tiba-tiba liar itu sudah ditemukan. Dan pada kode Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi juga sudah ditemukan. Jadi sudah lama sekali, bukan? Nah, di Indonesia sendiri kasus rabies terjadi pada pertengahan 2017, yaitu terjadi korban jiwa sekitar 90 orang yang meninggal. Nah, paling banyak itu di kota Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Nah, biasanya penyakit rabies itu banyak menyerang daerah-daerah yang memiliki fasilitas kesehatan yang tidak memadai atau buruk, dan bisa juga kita termasuk bagian dari Asia Timur dan Afrika. Hai, perkenalkan nama saya Khairul Ramdan dari Biologi C semester 4. Gejala rabies biasanya muncul sekitar 4-12 minggu setelah seseorang tergigit hewan yang terinfeksi virus ini. Dengan gejala awalnya yaitu sebagai berikut.
terdapat juga gejala lanjutan, yaitu sebagai berikut. Jika tidak ditangani dengan serius, maka akan mengakibatkan koma, kelumpuhan, dan dampak yang paling besar yaitu meninggal dunia. Saya Ropitasari, kelas biologi C semester 4. Saya akan menjelaskan tentang cara penularan rabies dan juga pencegahannya. Untuk cara penularannya, rabies dapat menular dari manusia ke manusia. Penularannya, rabies dapat menular dari manusia ke manusia dan juga dari hewan ke hewan lainnya. Penularan dari hewan yang terinfeksi ke manusia dapat melalui gigitan, cakaran, ataupun mukosa atau air liur hewan yang terinfeksi mengenai pada luka yang terdapat pada manusia. Lalu penularan dari hewan ke hewan lainnya dapat juga melalui cakaran dan juga gigitan hewan yang terinfeksi rabies ke hewan lainnya. Teman-teman, bagaimana sih cara pengobatan terhadap kasus seseorang yang sudah terinfeksi virus rabies? Nah, cara pengobatannya yaitu dengan pemberian vaksin PEP. Vaksin PEP merupakan suatu program pemberian vaksin kepada seseorang yang terkena gigitan. Nah, jadi pada saat kalian sudah terkena gigitan itu harus langsung diberikan vaksin PEP, teman-teman. Nah, tujuannya untuk membantu tubuh melawan virus yang menyerang otak dan sistem saraf. Apabila pemberian vaksin diberikan setelah gejala bermunculan, itu sudah dikatakan terlambat karena tingkat kematian akan meningkat atau tinggi. Jadi, kapan kita harus ke dokter? Kita harus ke dokter pada saat pertama kali terkena gigitan. Jadi, pada saat masa inkubasi kita tidak menimbulkan gejala apapun, itu kita dapat dikatakan terbebas dari virus rabies. Namun apabila pemberian vaksin terjadi setelah gejala bermunculan, itu tidak dapat menyembuhkan kita secara total, tapi hanya mengurangi gejala yang dirasakan.